aja gimana caranya lo take off, ya kan? Di landasan biasa, Pak Haji udah berpikir gimana caranya lo landing di bulan, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat di sini. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel YouTube Trans ID. Jangan deket-deket dong. Jadi hari ini Salma ada di garasi PO Haryanto. Dan ngomong-ngomong, kenapa Salma pakai baju putih? Karena Salma merayakan Tahun Baru Islam. Jadi selamat Tahun Baru Islam buat kaum muslim semuanya. Semoga kedepannya kita semakin barokah, semakin diberikan kelancaran, dan setiap jalan yang kita jalani diridhoi oleh Allah. Dan harapannya untuk channel YouTube Trans ID semoga semakin bermanfaat, semakin dicintai banyak orang, dan kita bisa saling memberikan kebahagiaan untuk semua orang. Amin ya robbal alamin. Ngomong-ngomong guys, biasanya kalau tanggal 1 Muharram kayak gini tuh garasi PO Haryanto itu ramai bis maksudnya. Ramai bis maksudnya. Jadi banyak yang ada di sini gitu. Jadi Salma di sini mau apa dan akan bertemu dengan siapa, akan bagaimana, jadi ikutin Salma terus guys. Jadi ini suasananya seperti ini, banyak mania ya guys ya. Banyak YouTuber lainnya juga. Nah tuh ada bibeter. Maafin ya guys ya kalau misal Salma itu agak-agak nggak bisa baca dari jauh karena di rekan-rekan minus. Jadi kita kalau membaca harus melewati dulu baru kita bisa membaca. Ini kita muter ke depan. Nggak usah panas. Karena panas. Oh iya, Salma sekarang hitam dikarenakan kan kemarin bertapa, lama tidak bertemu dengan Trans ID. Kita bertapa di pucuk Gunung Muria, kita bertapa agar diberikan keberkahan. Iya, jadinya hitam begitu. Jadi buat kalian semua, tonton terus video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, ikutin Salma terus. Oke guys, setelah Salma bersurvei suasana di garasi PO Haryanto ini, Salma bertemu dengan teman-teman YouTuber dan teman-teman mania. Jadi buat kalian semua yang mau tahu bis apa aja yang ada di PO Haryanto hari ini, kalian bisa melihat di channel YouTube-nya teman-teman. Dan sekarang hari ini jadwalnya Salma itu akan bertemu dengan Kang Enyon. Kita akan ngobrol bersama Kang Enyon. Udah ditungguin di sana sama Mas Ijo, jadi kita langsung ke sana aja. Lagi pula sudah kangen banget ya nggak sama Kang Enyon. Udah lama nggak ketemu. Udah lama nggak ketemu garasi ini juga. Udah lama nggak ketemu kalian. Ya Allah guys. Apa kabar kalian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada loh. Ngobrol sama anaknya. Oh, siap. Nanti kita ngobrolnya di negara mana? Dan sekarang Salma sudah bersama Kang Enyon. Waduh, kemana aja Salma? Bertapa. Ya, aku jatuh. Apa? Bertapa. Bertapa. Waduh, Salma udah lama nih nggak kelihatan. Bertapa. Tiba-tiba sekarang. Kang Enyon kabarnya gimana Kang? Alhamdulillah sehat walafiat. Kemarin jadi artisnya Trans ID beberapa minggu ya Kang ya. Salma lihat waktu promosi di IG, wah Kang Enyon lagi, Dek Leo wawancara Kang Enyon lagi gitu. Oh iya? Iya. Wah, iya. Keseringan sama Leo jalan kemarin juga gua ajak Leo jalan-jalan tuh. Oh Leo jalan-jalan sama Kang Enyon. Iya dong. Oh, kalau ditanyain Leo, Dek kamu di mana gabut gitu? Oh ternyata jalan-jalan, bohong ya berarti. Emang tukang Jalan-jalan. bohong. Gimana di Salma? Gimana Kang? Apanya yang gimana? Ada yang tanya apa nih? Nggak ada apa-apa sih Kang. Kemarin tuh karena PPKM terus lagi pandemi gitu tuh mama nggak ngebolehin keluar kayak gitu loh, karena agak sedikit parno ya gitulah. Tapi ini sekarang PPKM alhamdulillah sudah selesai kan. Kang Enyon kok sekarang sering di PO Haryanto kan? Ya kan dari pas pandemi ini memang pertama kan Mas Jen tadi temenin, gue bantuin. Sekarang bapak yang minta temenin gitu.
jadi broker. Iya. Halo. Oh, calo. Lah, enakan jadi owner apa jadi broker, Kang? Sebenarnya gini, dua-duanya itu harus berhubungan. Jadi maksudnya pertanyaannya gimana nih? Maksudnya enakan jadi atau jadi owner? Jadi owner. Jadi owner. Mm. Kenapa? Kalau owner itu kan bisa mengambil keputusan langsung. Kalau broker kan nggak bisa, harus melihat dulu apa yang mau diambil keputusannya kayak gitu. Oh, gitu. Enggak, kalau sama jadi Kang Enyon, enak jadi owner plus broker. Enak jadi, oh iyalah Iya, dua-duanya. iya, jelas, Nah, itulah jelas. karena jadi owner, sebagai owner itu harus bisa mengambil keputusan. Jadi begini, dalam bisnis itu kita nggak bisa pakai hati atau baper atau selalu ngikutin kata hati yang apa? Oh, kalau misalkan kita jadi owner, itu grafiknya beda sama karyawan. Kalau karyawan, pola mindset itu juga ada beda. Kalau karyawan begini, kalau kerja di satu perusahaan tepat, ya kan, dia hanya ikut itu aja. Jadi pola mindsetnya ada, dia stabil. Jadi ketika dia masuk merasakan zona nyamannya sebagai karyawan, dia stabil gitu. Nah kalau owner, grafiknya begini, tik 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 naik turun. Nah jadi dari grafik itu aja udah bisa kelihatan. Oh sebagai seorang owner itu harus bisa banyak mengambil keputusan, harus bisa mengambil sikap. Kan nggak bisa kalau misalkan sebagai seorang owner itu diam di tempat itu nggak bisa. Jadi harus mengambil celah yang lain. Saya punya karyawan saya kan juga harus makan. Kalau saya berjiwa karyawan, ya kan, karyawan saya nggak akan makan. Ngerti ya? Nah, saya harus berpikir gimana caranya karyawan saya bisa menghasilkan uang. Nah, itulah fungsi owner. Karena Allah memberikan kelebihan kepada kita sebagai owner, karena itu tadi. Dikasih kelebihan dengan cara pola berpikir. Kan dikasih amanat. Iya. Makanya kalau ada netizen nanyain, woi, kakek John nggak pernah di Haryanto aja, SCH aja salah, SCH diurusin. Berarti SCH masih berjalan ya? Ya masih, kan mereka kan nggak tahu dalaman SCH kayak gimana. Apa saya harus membeberkan tentang dalamannya SCH kan enggak? Saya masih punya karyawan. Ketika pandemi, jauh sebelum pandemi ada, ketika pas pertama kali down-downnya, SCH masih jalan loh, masih aktif loh. Masih aktif? Masih aktif. Jadi saya pandemi Februari ya? Maret ya? Februari? Februari? Apa? Sampai Indonesia Maret lah? Oh iya, Sampai Indonesia Maret. Saya sampai Mei, Juni aja, Lebaran, saya masih jalan mobil saya. Oh, alhamdulillah. Dan saya masih membantu teman-teman saya nggak ada ordernya. Di Jakarta, dari Mas Rian. Mas Rian minta bantuan mudik, minta bantuan tambahan bis. Bis SCH terbatas. Saya ambil kok bis teman-teman yang nggak jalan. Tapi mereka sudah mengalami pandemi. Oh, kita nggak mengalami pandemi. Setelah Lebaran, barulah setelah kru mulai ada ketidakaktifan di SCH. Nah, inilah tugas kita sebagai seorang owner, harus bisa mengambil sikap dan keputusan. Nah, caranya ya libatin Allah, doa, istikharah, sholat malam, sholat duha. Nah, kata Allah begini, dikasih kita doa. Kan saya kan doanya kan semoga kru saya diberikan kesehatan, biar bisa ikhtiar, biar bisa bertugas. Nah, Allah gimana caranya nih kasih ke Kang Enyon nih? Kata Allah gini, Ngon, tuh tetangga lo tuh, depan rumah, manajer operasional PT Sil, yang punya truk tahu kan? Truk PT Sil Kargo. Titipin tuh kru di situ. Kata Allah. Kata Allah juga, Nyon, punya sahabat baik kok. Di PO Haryanto kok nggak dimintain tolong. Pasti dikasih, saya kasih. Nyon, itu loh saudara kamu yang di Jogja, PO Maju Lancar. Nggak, kamu titipin kru kamu di situ. Saya titipin. Nyon, seberapa seringnya kamu curhat sama Sugeng Rahayu Group? Enggak, kamu titipin kru kamu tuh di situ kan lagi butuh supir tuh buat ke Bandung. Saya titipin. Nah, fungsi dari tugas sebagai seorang owner itu dengan mengambil keputusan tadi, Salma. Saya awal pandemi setelah Lebaran Agustus September, kru saya sudah menyebar. Ada yang di Maju Lancar, ada yang keluar juga. Ya keluar itu mungkin kalau kata orang-orang, wah di SCH ada order atau enggak. Itulah caranya Allah memberikan kita beban yang nggak terlalu banyak. Kalau misalkan keluar dan keluar, berarti itu yang terbaik. Bukan berarti dia nggak sabaran. Oh kita ngasih tugas kamu di sini, di Sugeng Rahayu kamu nggak mau, di Maju Lancar kamu nggak mau di sini. Enggak, bukan karena itu.
Karena mungkin caranya Allah menggerakkan kakinya seperti itu. Iya. Berjalan dengan jalan yang berbeda. Iya. Kalau kru-kru yang ikut atur saya, sepanjang kru itu saya pindah tugaskan atau saya split kerja di tempat PO lain, Iya. kru itu masih dapat gaji loh di SCH. Karena jauh sebelum pandemi, 11 tahun yang lalu, di SCH itu kagak ada sistem potong setoran, apalagi namanya komisi-komisi, enggak. Di SCH itu, jalan nggak jalan tetap gaji. Jalan nggak jalan tetap digaji. Iya. Dan Enak ya. Daftar aja jadi kru SCH. aja. Makanya kalau misalkan teman-teman, saya bukannya nggak mau punya bis banyak-banyak, karena saya pengen punya kendaraan, punya usaha itu biar bisa terkontrol sama saya. Pertama, yang kedua, saya aja masih bisa jalan-jalan halal-halal kayak gini, gitu, ya kan? Jadi usaha gue masih bisa gue cover, gue juga masih bisa halal-halal, gitu. Satu orang itu jumlahnya berapa? Iya. Gini loh Kang, ini makanya caranya ini satu-satu atau emang terserah gitu. Motivasinya apa? Bikin Motivasinya orang? kayak gitu. Ini kemarin saya bikin 4 biji, yang ini ada juga 4 biji, ketinggalan yang ini di mana gitu, saya tempel lagi jadi saya gabungin. Jadi korek ini nggak seberapa harganya, Bray, cuma 2.000. Tapi kebanyakan para perokok kalau udah pindah tangan korek itu antara fitnah sama butuh. Iya. Antara Ini sama kalau ngelihat Mas Ijo pasti kayak gitu kalau sama. ya kan, antara fitnah sama butuh, antara keinginan ya kan sama gengsi. Bener nggak? Sekarang pindah ke sini. Kok gengsi Kang? Gengsi dong, karena pindah ke sini 2.000. Cuma 2.000. Ah, korek 2.000 ya udah. Tapi dengan hati, Ya. gue butuh gitu, gue kepengen itu. Nah, di lain sisi untuk mencegah fitnah tadi, nah inilah Digabungin. saya gabungin. Tapi ini caranya pakai satu-satu atau terserah? Nggak atu-atu aja male kayak begini biasa kita ngerokoknya tuh. Urut. Tapi kan gasnya kan jadinya kan habisnya kan nggak rata kan kalau terserah. Kayak main piano. Oh. Kayak serasa lihat PC-nya Mas Lah, Rian yang ya, kemarin kita korek bersihin ini. ya guys. Warnanya. Ini korek. Ya, Korek satu udah gue bilang. ya. Jadi gimana? Oh iya nyari. Oh iya. Kesenangannya kayak gitu nggak? Iya. Ya kan kita bikin korek satu ngobrol akhirnya masukin ke kantong. Nggak Iya. kerasa kayaknya. Taruh punya kita karena sama. Sama Atau aja. warna merah kuning. Cuman kalau kayak begini ya kan. Coba bro. Oh, maksudnya Nggak bisa. Benefitnya satu lagi, nggak bisa dicuri juga loh Kang. Nah, iya. Susah Oh. buat dicuri. Nah kayak gitu lah. Kang Enion sendiri dengan Raja Rianto dengan Dewa Rianto masih yang sedikit apa? Iya. Bisa diceritakan. Bisa diceritakan sedekat apa? Biar Sedekat dia nadi. cerita. Kemarin kan sempat komen juga kan? Iya. Sedekat nadi. Nah itu kayak di PO Rianto terus. Iya. Tapi ngurusin bisnya. Aslinya ini itu siapa? Terus sekarang Sebenarnya nggak punya apa? kerjaan. Nggak punya. Sebenarnya Kang Enyon itu apa sih di PO Haryanto gitu, Kang? Jadi bisa dijawab Iya, pertanyaan-pertanyaan teman-teman pada tahu. teman-teman. ya kayak begini. Kalau bilang sedekat apa juga pasti semua juga dekat sama Pak Haji Haryanto, ya kan? Cuman saya kayak ke abah kan manggilnya abah kan, ke bapak kan manggilnya abah kan. Ya kayak udah kayak anak sama bapak. Abah juga ke saya kan juga sama kayak bapak ke anak. Salah nggak kalau misalkan anak bantu ayahnya? Ya nggak salah. Nah ya udah itu aja. Nah, untuk definisinya kan secara global universal kita bisa mengartikan sesuai pola pikir masing-masing para netizen. Netizen itu kan hanya melihat. Nah, kalau jenengan tadi lihat bolak-balik saya masuk, saya ngurusin ini, abah manggil, John, tahu kan tadi bapak nggak manggil ngapain? Terus satu hal belum? Nah, ada misalkan jika tatanan seorang pengusaha sekelas Pak Haji Haryanto manggil saya sebagai pengusaha juga, cuma nanyain, John kamu udah sholat duha apa belum? Udah bah, tadi 8:30 saya sholat duha. Oh ya udah, kembali lagi. Udah, cuma nanya itu doang. Berarti sudah kayak anak sendiri kan. Kalau Mas Ijo kalau sama anaknya kan manggil gitu Sama. kan. Ya kan sama kan kalau sama anaknya kan. Enggak, Iya. ada pengusaha panggil kayak gitu ke pengusaha. Iya. Kayak bapak tadi panggil. Sejauh Hah? ini sih sama baru melihat ini, Kang. Lihat sendiri kan tadi kan, nggak direkam ya? Enggak, kayak gimana manggilnya? Sama
bener sih, kayak penting, ternyata apa gitu. Kirain apa udah mau berangkat, soalnya udah Rapi. Ngomong-ngomong, Ini kita kok kok putih-putih ya? Karena ini 1 Muharram. Oh, nah Iya, itu. jadi kita berarti ini hitam sendiri. Iya. Loh, ngomong-ngomong ini kakeknya mau kemana nih abis ini? Sa Lama nggak ketemu Kang Enyun. kasih tahu nggak ya? Apa? Kasih tahu aja Kang, nggak apa-apa Kang, kan kita juga penasaran. Jadi ya kita mau pertama mau cross check mobil-mobil yang ada di bengkel, Bapak. Terus yang kedua ngecek mobil yang ada di rumah makan. Yang makan yang rusak ini, rusak itu, rusak itu Yes. gitu. Nah ada beberapa mobil yang akan saya jual. Gitu. Ayo bagi Terus para mau beli lagi. jadi kepala operasional Rian Mahendra itu bilang, Nyon, gue buat peluru besok, gue butuh laras panjang. Ya, saya menyampaikan itu ke Pak Haji, cukup jelas Pak Haji. Berarti kan paham kan? Butuh peluru laras panjang. Berarti yang dibutuhkan oleh Mas Boy adalah sekelas Mercedes 1926 ke atas. Gitu. Oh, jadi tebakannya Dek Leo tadi yang soal Hino salah? Inonya saya mau jual. Oh, berburu, Iya. berburu. Iya. Jadi kan juga kan kalau beli mobil, nyari mobil kan sesuai permintaan direktur operasional. Jumlah selama kemarin kan Ah. 62. 62 unit kan kemarin yang terakhir beli. Sekarang Sekarang jadi mau berapa? jadi berapa Kang? Kalau yang dijual kan sekarang masuknya kemarin berapa sih, Yo? 71 ya? 69? Nggak tahu saya, nggak tahu. Ada Membu Dian. Yang dilepas 14. Yang beli tuh Antara 69 atau 71. antara 16 Termasuk itu. Termasuk itu yang di situ. Terus kalau ini mau berapa? Kira-kira perkiraan. Kan dilepas dulu. Deadline saya bulan ini dilepas 10. 10. Berarti masuk 5. Masuk Jadi 5. kan selain ini, kemarin ambil bis bekas kan, selain untuk PO-nya sendiri, itu sebagian buat dijual lagi. Itu dirombak dulu atau Dirombak. buat Dirombak. dirombak dulu? Dirombak. Kayak kemarin kan kebutuhan netizen saya bawa mobil ke sini biar tahu, oh gimana sih prosesnya gitu kan, ajak Leo. Nah sebenarnya itu nggak boleh. Pak Haji Eksklusif berarti kemarin. eksklusif banget. Eksklusif banget. Makanya saya itu kalau berburu tuh sendirian. Kenapa sih saya nggak bawa kru? Dan kru banyak yang nganggur, banyak pertanyaan kayak gitu kan? Iya. Oh kakaknya kesian ada sendirian ya. Oh justru itu. Bapak itu kalau misalkan masang seseorang, Yes. kayak misalkan orang kayak lu sekarang nonton film-film kayak James Bond, itu harus bisa semuanya. Ya, jadi satu orang harus bisa masuk tugas A, B, C, D secara bersamaan. Multi. Iya, kan gue juga harus bisa nego, harus bisa menyesuaikan, harus bisa menyimpan amanat, menjaga rahasia, kan kayak begitu. Kayak kemarin kan ke Mahkota kan udah deal aja sebelumnya kan, karena kan saya sudah kesana sebelumnya, yang saya bawa truk tuh. Nah, jadi ketika ngambil aja berarti ngajak Leo karena kebutuhan konten. Nah, saya juga laporin ke Bapak, cuman kan nggak ada kru yang saya bawa. Karena ada beberapa hal yang pembicaraan itu harus saya bicarakan. Nah, kalau Leo eksternal orang lain, dia ngomong apa juga kan dia kagak ngerti. Kan gue pakai headset kemarin ngomong di bis. Gitu. Jadi dia nggak dengar. Dengar pun juga dia nggak paham. Khawatir kalau saya bawa orang yang kru saya, kru yang sini gitu. Ada hal-hal yang diinginkan gitu. Jadi di semua tayangan, di vlog apapun mengenai rakyat. Jadi gini guys, ada yang perlu disampaikan, Ada yang perlu tidak perlu disampaikan. gitu. Jadi tidak semua harus Jadi ditayangkan. ya, gitu. kadang pertanyaan yang ditanyakan sama netizen itu ada yang perlu dijawab, ada yang perlu nggak dijawab gitu loh. Jadi nggak semuanya harus dijawab. Tapi kan juga saya kadang-kadang suka live kan, menggambarkan saya tuh lagi ada di sini. Itu bukannya apa-apa. Pertama, biar orang rumah saya tahu juga, oh saya ada di jalan tol ini mau ke sini. Yang kedua kan juga timnya HR kan juga ada, Mas Boy, saya live, oh agent ada di sini, oh bisa menyampaikan ini. Terus juga saya dalam berburu itu kan tergantung kebutuhan. Karena bawa Innova, bawa Fortuner, bawa ini, GLS, nah, tergantung tugas. Ya sama kayak film-film James Bond. Oh mau ke sini, bawa ini gitu kan. Wah PPKM, kenapa bawa truk? Kondisinya biar
biar lancar. Kalau saya bawa ini, waktu pas lagi awal-awal PPKM bawa beginian, pasti bakal banyak pertanyaan. Mau kemana? Apa siapa? Tujuannya apa? Udah divaksin apa belum? Kenapa nggak pakai ini? Rapidnya mana? Bakal bawa truk. Cuma satu pertanyaannya, arep nang ndi? Ya wes, ini hati-hati ya orang dalan, wes beres tuh. Oh jadi ya itulah. Nggak ada yang orang sekelas komandan seperti beliau, panglima, pola pikirnya itu harus bisa mapping jauh. Jadi kalau misalkan ada orang yang berpikir kita, ya, lu berpikir di komentar-komentar yang hanya berpikir gimana caranya take off di landasan di runway. Oh Pak Haji lagi enggak, maksudnya gimana caranya lo take off, iya kan? Di landasan biasa, Pak Haji udah berpikir gimana caranya lo landing di bulan, kayak gitu. Jadi ini ada kerjaan baru. Selain owner, Ya, broker, dia juga agent. Oh, Intel. Intel. Iya, bener ya. Jadi Iya. thumbnailnya nanti James Bond yang ngirim. Jadi James Bond Pak. The real of James Bond, gambarnya Kang Enyon. Nah, James Bond yang Pak Sofi yang ngirimnya itu aslinya Kang Enyon. Tapi agak mirip sama Pak Sofi. Iya nggak sih? Ya, jadi- Kang Enyon mirip Vincent loh, Kang. Vincent Vincent Film- sama Desta itu loh, Kang. Vincent apa sih? Vincent Desta. Oh, Yang kemarin ngopi di Semarang dulu kan. Iya. walah. Iya mirip banget kok, Kang. Ya nggak mirip banget sih, cuman kualitasnya mirip gitu. plus 13 ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. SCH alhamdulillah sehat walafiat. Kru-kru saya juga sehat, mengikuti. Kang Enyonnya sehat. Wah, alhamdulillah, sos ya kan. Makanya nih, pemirsa ya, nonton channel gue deh kalau para kurang imun. Yang sakit mudah-mudahan gue doain lu pada sembuh. Amin. Yang nggak punya duit, mudah-mudahan ada duit. Amin. Yang belum punya jodoh kayak Salma, udah ada jodohnya. Amin. Udah ada hasilnya. Apa? Udah hasil. Tapi terlalu banyak. Oh. Oh berarti bukan jodoh ini. Belum dong. Itu bukan jodoh dong kalau terlalu banyak kayak gitu. Ada lagi pertanyaan lagi. Ini gue kayak sanggup begini. Caranya nyimpen koreknya kayak gitu ya, Kang? Siapa? Oh, tak kirain ya, kayak gitu. Ini buru-buru. Kayaknya Udah mau berangkat ini katanya udah buru-buru. Oh, Cuman berdua aja apa sama Mas Rian? enggak, sama bapak yang masih nggak ikut, Oh, kayaknya sendiri ya? sama Pak Haji. Mas Rian nggak ikut. Tadi tuh sama mau wawancara. Mas Rian nggak bisa. Mas Rian alhamdulillah ini masih lagi puasa. Oh, lagi puasa. Iya. Ya udah, kita nggak bisa. Hmm. Oh iya. Kalau waktu Mas Rian masih malam biasa udut. Kalau wawancara harus sama Oces berarti ya. Gimana nih? Hati-hati. Apalagi yang baru tanyain? Nah udah Kang, itu aja dulu. Nanti kalau misalnya ini Kang yang sudah jalan, terus nanti ada berapa dan bagaimana perkembangannya nanti ditanyakan lagi. Jangan dikupas semuanya. Besok nggak ada pertanyaan lagi. Iya. Oh gitu. Ya udah, mudah-mudahan Trans ID tetap baju jaya lancar. Buat teman-teman juga ya tadi seperti Kang Enyon bilang banyak-banyak deh berdoa. Minta sama Allah dengan kondisi kayak begini. Libatin Allah dalam segala urusan dan permasalahan. Jadi kalau ada masalah, putus cinta segala macam ke masjid. Ya kan, jangan terlalu mabok, minum. Itu bukan mengurai masalah, menambah masalah. Iya, kalau misalkan kita ke masjid, ke musola, ke langgar, insya Allah adem. Ada masalah curhat di situ. Ya kan? Jadi yang denger itu bukannya yang nampak, yang nggak nampak yang nggak denger. Makhluk Allah kan banyak di musola, ada jin, ada setan, ada segala macam yang nggak nampak deh, itu pasti kedenger. Dan mereka pasti akan menyampaikan positif negatifnya, mereka sedikit filter. Kalau kita misalkan ada masalah, larinya ke minuman, halau-halau aja selalu, mau kayak gitu-gitu, ke narkoba, berbuat yang jelek-jelek, itu menambah masalah. Jadi insya Allah dengan kondisi kayak gini pasti ada hikmahnya, dan hikmah yang terbaik adalah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah, bukan sama kita. Nah, jadi kalau misalkan ingin suatu halnya lancar, banyakin sedekahnya, banyakin berdoa sama Allah. Insya Allah juga teman-teman yang sakit, ya kan, yang positif KT-nya, yang positif mudah-mudahan sembuh. Negatif banyakin berwudu, vaksinnya sebelum tidur juga, itu vaksin terbaik tuh wudu, ya kan. Yang lain-lainnya
mudah-mudahan bisa mengalir lancar seperti yang diharapkan. Ya Allah gitu. Amin, amin. Yang benar dari Allah, yang salah mudah-mudahan Allah makan saya juga dan kita semua. Usikum wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.